Selamat datang di BPS Kota Pekalongan. Kawasan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Kami telah melakukan launching zona integritas pada tanggal 18 Juni 2020. Kami telah membentuk 6 tim untuk melakukan pembangunan di 6 pilar area perubahan. BPS Kota Pekalongan berkomitmen untuk melakukan reformasi birokrasi dengan dimulai pembentukan tim manajemen perubahan. Di dalamnya, para pemimpin dijadikan sebagai role model, kemudian melakukan penentuan rencana aksi pembangunan zona integritas di setiap awal tahun, dan kita lakukan monitoring serta evaluasinya setiap bulan. Rapat pembentukan tim kerja zona integritas. Ditetapkannya SK Tim Zona Integritas. Kepala dan pimpinan struktural yang lain sebagai role model ikut ambil bagian dalam gerakan Jumat Bersih. Menyelenggarakan senam pagi sebagai bentuk komitmen BPS Kota Pekalongan dalam menjaga kesehatan pegawainya. Penetapan rencana aksi dan target pembangunan zona integritas BPS Kota Pekalongan di awal tahun. Pemilihan agen perubahan BPS Kota Pekalongan melalui mekanisme yang terukur. Penandatanganan Fakta Integritas seluruh pegawai BPS Kota Pekalongan. Pencanangan zona integritas BPS Kota Pekalongan sebagai wilayah yang bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di Ruang Amarta Komplek Perkantoran Pemkot Pekalongan pada tanggal 18 Juni 2020. Dalam meningkatkan kinerja BPS Kota Pekalongan, maka kami mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan penerapan standar operasional prosedur dalam setiap kegiatan sensus maupun survei. Telah disusunnya SOP untuk setiap kegiatan teknis maupun non-teknis yang dilakukan oleh BPS Kota Pekalongan, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SOP tersebut. Penugasan sebagai inovasi BPS Kota Pekalongan dalam mengoptimalkan teknologi informasi dalam penyelesaian tugas sehari-hari. Media massa juga menjadi sarana sosialisasi kegiatan BPS. Sumber daya manusia sebagai faktor utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, maka kami berupaya untuk meningkatkan kualitas pegawai BPS Kota Pekalongan dengan mengadakan kegiatan sinau bareng antar pegawai, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pegawai untuk mengikuti diklat, pemberian reward bagi karyawan yang terbaik, dan pemberian punishment bagi karyawan berkinerja buruk, serta doa bersama sebelum mulai aktivitas di pagi hari serta sholat berjamaah. Peta jabatan sebagai dasar penyusunan kebutuhan pegawai. Penyusunan analisis beban kerja pegawai BPS Kota Pekalongan. Rutin melakukan evaluasi terhadap peningkatan kinerja BPS. Sharing knowledge public speaking merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Pemutakhiran data pegawai BPS Kota Pekalongan yang dilakukan secara berkala. Merutinkan doa bersama di pagi hari. Menjalankan sholat berjamaah tepat waktu dalam program Estenggo. Sebagai upaya kami agar kinerja kami dapat terukur, maka kami telah menetapkan perjanjian kinerja untuk setiap seksi, subbagian di awal tahun yang selalu kami evaluasi melalui monitoring dan laporan kinerja. Melakukan rapid test kepada setiap petugas yang akan melakukan pendataan baik di kegiatan sensus maupun survei. Melakukan monitoring capaian kinerja BPS Kota Pekalongan melalui rapat evaluasi yang dilakukan secara triwulan. Membuat perjanjian kinerja BPS Kota Pekalongan tahun 2020. Renstra BPS Kota Pekalongan tahun 2020 sebagai indikator kinerja BPS Kota Pekalongan. Dengan visi sebagai penyedia data statistik yang berkualitas untuk Indonesia maju,
kami berkomitmen untuk menjamin kualitas data dan petugas survei dengan monitoring pendataan lapangan, pengawasan, kegiatan survei, sensus secara berjenjang, dan menerima aduan jika ada pelanggaran SOP maupun pelayanan yang tidak memuaskan, serta penandatangan fakta integritas bagi seluruh pegawai. Mensosialisasikan website sebagai tempat penampungan aduan masyarakat apabila BPS belum layak mendapatkan predikat WPK dan WPBM. Mengadakan apel pagi sebagai bentuk sosialisasi internal dan penyamaan persepsi terkait kegiatan BPS Kota Pekalongan. Melakukan pengawasan ke lapangan sebagai langkah BPS Kota Pekalongan dalam menjamin kualitas yang dilakukan secara berjenjang dari pengawas sampai supervisi kota. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, kami berupaya untuk lebih dekat dengan pengguna data dengan semakin meningkatkan pelayanan statistik terpadu melalui launching publikasi Kota Pekalongan dalam angka yang dipercepat, aplikasi canting, penambahan fasilitas pelayanan statistik terpadu, serta kacamata baca dan ruang laktasi untuk pengunjung. Mensosialisasikan prosedur pelayanan statistik terpadu untuk memudahkan pengguna data. Melakukan pembinaan statistik sektoral di Kota Pekalongan merupakan bentuk tanggung jawab sebagai pembina statistik sektoral. Melakukan sosialisasi terkait peranan BPS Kota Pekalongan di lingkungan organisasi perangkat daerah. Membuat aplikasi canting. Aplikasi canting merupakan inovasi dari BPS Kota Pekalongan untuk lebih mendekatkan data BPS kepada pengguna data. Aplikasi ini berisi beberapa data strategis Kota Pekalongan. Membuat inovasi Bundar Pustaka yang merupakan buku tamu dalam versi online sebagai bentuk optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik. Membuat inovasi angket pengunjung pelayanan secara online. Membuat publikasi profil masyarakat Kota Pekalongan di era new normal berjudul Analisis Hasil Survei Sosial Ekonomi Dampak COVID-19. Terus berusaha meningkatkan kerapian dan kenyamanan kantor BPS Kota Pekalongan. Menciptakan Coffee Corner sebagai tempat relaksasi pikiran pegawai. Membenahi ruang tengah. Membersihkan ruang aula. Meningkatkan kenyamanan dari ruang teknis di mana setiap pegawai BPS Kota Pekalongan bekerja. Memperbaiki penampilan ruang perpustakaan agar pengunjung merasa lebih nyaman.
Halo, nama saya Indah Wahyuningsih, saya dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Terima kasih buat BPS Kota Pekalongan karena sudah membantu saya dalam penyusunan skripsi. Terima kasih. Terima kasih kepada BPS Kota Pekalongan karena telah menciptakan aplikasi Canting. Dengan aplikasi Canting, kami dapat mengakses publikasi data dari BPS. Dan juga data strategis Kota Pekalongan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Sekda Kota Pekalongan, Sri Ruminingsih, menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 tidak membatasi BPS Kota Pekalongan untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Dengan aplikasi Canting, data strategis bisa kami dapatkan dengan sekali klik tanpa harus ke kantor BPS Kota Pekalongan. Maju terus BPS Kota Pekalongan. Kami sangat mengapresiasi kinerja BPS Kota Pekalongan dalam memberikan pelayanan prima terhadap kebutuhan data masyarakat. Kami terbantu dengan adanya aplikasi Canting yang berisi data-data Pekalongan yang mudah diakses dan kondisi terbaru. Terima kasih BPS Kota Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Heru Kusumorini, Kepala Bapeda Kota Pekalongan, mengapresiasi kinerja BPS Kota Pekalongan yang penuh dedikasi dan totalitas. Kami telah bersinergi dalam bersama-sama membangun Kota Pekalongan. Saya juga mengapresiasi tekad BPS untuk memutuskan tidak menjadi anggota tim penyusunan laporan pertanggungjawaban Wali Kota Pekalongan, tapi tetap berkomitmen untuk menyediakan data yang dibutuhkan. Tentunya ini demi netralitas BPS dalam menyajikan data, terutama terkait dengan kinerja kepala daerah. Kami berharap ke depan BPS dapat menyajikan data yang semakin beragam dan tentunya dapat tersaji lebih cepat. BPS dan Bapeda telah bekerja sama dengan baik selama ini, dan kami berharap kerjasama yang baik itu dapat dilanjutkan dan terus ditingkatkan untuk bersama-sama membangun Kota Pekalongan menjadi Pekalongan yang lebih maju, lebih baik, lebih aji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian gambaran kantor kami yang sedang bersiap menuju wilayah bebas korupsi. Terima kasih atas perhatiannya. Ambil tali pengikat sampan, tali dibuhul, simpul 4. Pelayanan publik terus ditingkatkan. WBK BBM semoga didapat.